Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nurul Aini dengan NPM 1911100331 akan menjelaskan tentang manusia dalam perspektif filsafat pendidikan. A. Hakikat manusia. Mengenai hakikat manusia, para ilmuwan beragam dalam memahaminya. Para ilmuwan barat mengategorikan manusia dalam beberapa bentuk, di antaranya yang pertama Homo sapien, yang berarti manusia berbudi. Yang kedua, animal rational, yang berarti hewan yang berpikir. Yang ketiga, Homo faber, yaitu makhluk yang terampil dan pandai membuat alat-alat kebutuhannya. Yang keempat, zoon yaitu makhluk yang pandai bekerja sama, bergaul dengan orang lain, dan mengorganisir diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, atau biasa disebut dengan manusia sosial. Yang kelima, Homo economicus, yaitu makhluk yang tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi dan bersifat ekonomi. Yang keenam, Homo religius, yaitu makhluk yang beragama. B. Aliran-aliran Islam tentang manusia. Setidaknya ada 4 aliran pemikiran yang berkaitan tentang masalah rohani dan jasmani, yaitu yang pertama aliran serbazat atau faham materialisme. Manusia adalah apa yang nampak sebagai wujudnya, terdiri atas zat atau darah, daging, dan tulang. Jadi aliran ini lebih berpemahaman bahwa esensi manusia adalah lebih kepada zat dan wujudnya atau materinya. Yang kedua, aliran serba ruh atau faham idealisme. Aliran ini berpendapat bahwa segala hakikat sesuatu yang ada di dunia ini adalah ruh. Ruh di sini bisa diartikan sebagai jiwa, mental, juga akal, karena itu jasmani atau tubuh merupakan alat jiwa untuk melaksanakan tujuan, keinginan, dan dorongan jiwa manusia. Dalam pendidikan, tidak hanya sosok pengalaman saja yang diutamakan. Faktor dalam seperti potensi bawaan memerlukan perhatian juga. Yang ketiga, aliran dualisme. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari 2 substansi, yaitu jasmani dan rohani. Jadi, aliran ini meyakini bahwa sesungguhnya manusia tidak dapat dipisahkan antara zat atau raga dan ruh atau jiwa, karena pada hakikatnya keduanya tidak dapat dipisahkan. Jiwa tanpa ruh ia akan mati, ruh tanpa jiwa ia tidak dapat berbuat apa-apa. Yang keempat, aliran eksistensialisme. Aliran filsafat modern berpikir tentang hakikat manusia merupakan eksistensi atau perwujudan sesungguhnya dari manusia. Di sini, manusia dipandang dari serba zat, serba ruh, atau dualisme dari kedua aliran itu, tetapi memandangnya dari segi eksistensi manusia itu sendiri di dunia. C. Urgensi pendidikan bagi kehidupan manusia. Pendidikan merupakan cara strategis dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspeknya. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pada titik tertentu, pendidikan diakui sebagai kekuatan yang dapat memunculkan dan mengarahkan prestasi sebagai produktivitas seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, "Hai orang-orang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Ayat tersebut menunjukkan pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia, yang salah satu caranya bisa didapatkan melalui keberadaan lembaga pendidikan. Dengan pendidikan, manusia mampu mendapatkan ilmu-ilmu yang nantinya akan bermanfaat di dalam kehidupannya. D. Teori yang membahas tentang peninjauan manusia dari sudut pandang filsafat pendidikan. Secara garis besar, teori pendidikan dilatar belakangi oleh aliran empirisme, nativisme, dan konvergensi. Yang pertama, aliran empirisme. Pelopor teori ini adalah John Locke.
seorang berkebangsaan Inggris yang mempunyai gagasan bahwa segala sesuatu berada dalam pikiran dan hasil dari pengalaman indrawi, bukan dari akal budi. Aliran ini menjelaskan bahwa pembentukan dan perkembangan manusia dalam menerima informasi dan pendidikan ditentukan oleh faktor lingkungan. Yang kedua, aliran nativisme. Aliran ini dipelopori oleh Arthur Schopenhauer, seorang psikolog berkebangsaan Jerman. Aliran nativisme adalah suatu aliran yang menitik beratkan pandangannya pada peranan sifat bawaan dan keturunan sebagai tingkah laku seseorang. Yang ketiga, aliran konvergensi. Perintis aliran ini adalah William Stern, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seseorang anak dilahirkan di dunia disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Aliran konvergensi berpandangan bahwa perkembangan individu itu baik dasar atau bakat keturunan maupun lingkungan. Kedua-duanya memainkan peran yang sangat penting. Sekian penjelasan dari saya tentang manusia dalam perspektif filsafat pendidikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.